menyempatkan di sini bukan sok tahu juga gitu Mas Soselannya, tapi saya juga pengen belajar gitu ya. Karena saya lihat di sini cukup banyak, ada total 94 peserta gitu ya. Mungkin banyak hal yang bisa saya tangkap gitu ya. Ini nanti kita sesuai agenda akan fokus ke employee growth journey ya, saya sebut gitu Mas Toslan ya. Tapi saya sedikit memperkenalkan AI di sini. Jadi sudah ada apa namanya influence teknologi yang akan kita libatkan di sini ya di dalam employee growth kita gitu ya. Nah, sedikit tentang saya. Jadi, saya itu terus terang sudah di 3 posisi, mulai dari VP People Strategic Management, VP People Development, dan terakhir VP People Analytic. Dan 3 posisi ini hanya saya tempuh dalam 4 tahun, Mas Oslan. Jadi saya tiap tahun itu bosen gitu ya. Dan saya selalu raise hand minta di-rotate ke posisi lain. Karena menurut saya, apa namanya, semakin banyak saya engagement, saya akan semakin baik gitu ya. Saya 25 tahun di Human Capital Management, 23 tahun saya di Telkomsel dan 2 tahun di Lipo Bank gitu ya. Saya saat ini memang masih menempuh doctoral student saya di mana? Di Unpad untuk bidang ilmu eh, manajemen, doktoral ilmu manajemen gitu ya. S1 saya dari UPH, S2 saya dari Telkom University. Jadi negeri saya itu baru S3 jadi S1 S2 saya swasta, akhirnya kembali ke negeri juga gitu ya. Oke, ini sedikit tentang saya. Ini boleh mulai masuk ke materi, Mas Oslan? Silakan Pak Silakan. Maulidin, Oke, silakan. ya Ya. kakak-kakak, saya hanya dikasih waktu 20 menit. Ya mudah-mudahan nanti di Q&A kita lebih banyak interaktif gitu ya. Tapi saya selalu setiap kali sharing itu selalu bilang jangan fokus ke satu konten core. Misalnya, oh kita hanya fokus ke bagaimana kita menggrowth people gitu ya. Tapi kita harus tahu konteksnya gitu ya. Konteksnya dalam artian seperti kita membuat teman-teman kita di corporate planning membuat situation strategic analysis gitu ya. Artinya memang kita harus tahu dulu makronya itu seperti apa gitu ya. Nah, makronya itu kalau kita pahami di HR gitu ya, sebenarnya itu kan bisnis challenge ini berubah gitu ya. Target revenue udah pasti bertambah terus setiap hari gitu ya. Teknologi evolvement-nya itu wah udah semakin pesat gitu ya, semakin cepat gitu ya. Dan regulation berganti apa namanya kepemimpinan pasti akan ada regulation baru. Lalu Fuka, Tuna dan Bani gitu ya. Fuka kakak udah pasti hafal semua. Tuna itu T-nya turbulence. Nah, yang Bani ini yang seru gitu ya, yang baru muncul 2010. B-nya itu brittle gitu ya. Berarti Beatle itu rapuh gitu ya. Artinya untuk menghandle teman-teman yang sekarang Gen Z itu kita harus memperhatikan. Mereka dibilang generasi strawberry lah boleh dibilang gitu ya, yang gampang rapuh. Makanya mental health, apa namanya well-being itu penting sekali gitu ya. Lalu pandemik ini walaupun sudah berakhir tapi masih kita dengar di beberapa negara kayak di Singapura, Thailand itu masih tinggi. Lalu agility gitu ya. Agility di mana kita itu sekarang tidak hanya menjalankan bisnis as usual atau eksploitatif, tapi kita juga harus mencari breakthrough atau eksploratif. Tidak hanya organization yang harus support, tapi even leadership-nya pun harus punya kemampuan ambidextrous istilahnya itu ya. Artinya bisa menghandle yang eksploitatif, bisa juga menghandle yang eksploratif gitu ya. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang bakal muncul gitu